Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Elgin Fridianto. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara, saudara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Dalam perkara ini, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Mendasari pada surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 6715 10 Romawi Res 3.3 2023 di Treskrimsus tanggal 9 Oktober 2023. Adapun perkara yang dilakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Adapun update kegiatan penyidikan yang telah dilakukan, yang pertama, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Oktober 2023. Kemudian yang kedua, telah dilakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama adalah di rumah Jalan Kertanegara nomor 46, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan rumah Gardenia Villa Galaxy
A2 nomor 60, Kelurahan Jakastia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Selatan. Yang ketiga, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI, yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun PIN yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Yang keempat, juga telah dilakukan penyitaan terhadap satu external hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI, berisi turunan ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Kemudian yang kelima, juga telah dilakukan penyitaan terhadap ikhtisar lengkap LHKPN atas nama FB pada periode waktu mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Juga dilakukan penyitaan terhadap 21 unit handphone dari para saksi, kemudian 17 akun email, 4 unit flash disk, 2 unit kendaraan bermotor roda 4, 3 e-money, kemudian 1 buah kunci atau remote keyless warna hitam bertuliskan Land Cruiser, kemudian 1 buah dompet yang bertuliskan Lady Americana USA berwarna coklat yang berisikan 1 lembar Holiday Gateway voucher 100.000, Spiral Care, Traveloka. Kemudian selanjutnya juga dilakukan penyitaan terhadap 1 buah anak kunci gembok dan berikut gantungan kunci berwarna kuning berlogo atau bertuliskan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, serta beberapa surat ataupun dokumen lainnya dan barang bukti lainnya. Selanjutnya, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap semua barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Dan yang terakhir, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang ahli yang meliputi 4 orang ahli hukum pidana, 1 orang ahli hukum acara, 1 orang ahli atau pakar mikroekspresi,
dan 1 orang ahli digital forensik. Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan, yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka pada malam hari ini. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. 3, melakukan pemeriksaan terhadap saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya. Yang keempat, melakukan pemberkasan perkara, dan yang kelima, melakukan koordinasi dan mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada kantor Kejati DKI Jakarta. Saudara, dalam keterangannya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan telah menggeledah 2 tempat, yakni di Kertanegara, Kebayoran, dan juga di Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini. Juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi: 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas
Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022. Saudara, pada 22 November 2023, polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi, hingga suap. Dalam perkara ini, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Foto Firly bersama dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan badminton yang diduga terjadi pada 2 Maret 2022 beredar. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga sopir serta ajudan SYL pun telah diperiksa atas kasus tersebut. Sedangkan saudara, Firly membantah tuduhan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat masih menjadi Menteri Pertanian. Kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, itu saya pastikan itu tidak ada. Saudara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mengapresiasi Polda Metro Jaya atas penetapan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Boyamin Saiman, penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya sekaligus menjawab keraguan publik dalam penyelesaian kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. MAKI memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang malam ini telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, atau bertemu dengan pihak yang terkait sebagaimana yang pernah dirumuskan dalam penyidikan penyidik Polda. Penyidik Polda sangat keren, hebat, dan Anda yakin semuanya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diberikan kepercayaan yang lebih bahwa kepolisian mampu menangani kasus korupsi dan levelnya adalah tinggi, yaitu oknum pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri. Karena menjawab tantangan masyarakat yang meragukan, dan saya pun awalnya juga meragukan
karena khawatir perkara ini akan terseret-seret politis dan menjadikan lamban dan mangkrak perkara ini tidak ada penetapan tersangka. Berkaitan dengan kewenangan dari Undang-Undang KPK sendiri, apabila ada pimpinan KPK menjadi tersangka harus nonaktif. Maka besok harus segera diurus proses nonaktif dan kemudian Pak Firly tidak boleh lagi masuk kantor dan tidak perlu lagi menggunakan kewenangannya. Justru ini keuntungan bagi Pak Firly, malah bisa fokus menghadapi kasus hukumnya. Saudara, breaking news, Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Kayaknya ada yang ditunggu-tunggu nih, penting banget ya? Oh ya iya dong, kan 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita. Malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu. Nah, di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelahnya, peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024. Lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024. Keesokan harinya pada 14 Februari 2024, tibalah waktu untuk kita memberikan suara. Wih, keren. Makasih. Ada lagi nggak yang lebih keren? Wah, ada dong. Biar lebih keren, saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu. Kenali lebih dekat Ratu Kalinyaman, penguasa Jepara masa awal perkembangan Islam di Nusantara, komando tertinggi kekuatan angkatan laut yang ditakuti bangsa penjajah. Pengakuan terhadap kehebatan Ratu Kalinyamat oleh tulisan orang Portugis yang menyebut Rainha dan Jepara Senhora Paderisa Erika. Perempuan-perempuan Nusantara, Ratu Kalinyamat, Rainha de Jepara, Minggu 26 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dapatkan berita dan informasi utama seputar pemilu 2024. Ketahui serba-serbi jelang pencoblosan. Kawal prediksi hasil pemilu. Simak analisa perolehan suara para kontestan. Ikuti rangkaian pemilu damai 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Ketua KPK Firly Bahuri sebelumnya menyebut polisi salah menggeledah rumah dalam rangka penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan 3 rumah yang digeledah penyidik salah alamat dan bukanlah miliknya. Penggeledahan yang disaksikan sejumlah pihak termasuk Ketua RT setempat diakui Firly telah membuat para pemilik rumah merasa keberatan dan tak nyaman. Disaksikan oleh sejumlah pihak, termasuk Ketua RT setempat. Dan juga kami menerima surat izin penggeledahan yang saat itu tertuju dengan untuk 5 rumah. Sedangkan 3 rumah lain, alamatnya salah dan bukan rumah saya. Rekan-rekan pasti mengikuti, ada 3 rumah yang menjadi sorotan
dianggap rumah Firly, padahal itu bukan rumah Firly. Dewan Pengawas KPK sebelumnya memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran etik karena pertemuannya dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas menyebut keterangan Firly dan Syahrul Yassin Limpo bertentangan soal pertemuan tersebut. Firly Bahuri menjalani pemeriksaan Dewas KPK sekitar 3 jam. Pemeriksaan etik Firly terkait dugaan pertemuan dan dugaan pemerasan pada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai pemeriksaan, Saudara, Firly menyebut telah memberi penjelasan lengkap pada Dewas KPK. Dewas KPK juga berencana memanggil Syahrul Yassin Limpo sebab ada perbedaan keterangan antara Firly dan Syahrul soal pertemuan tersebut. Mantan yang diterima oleh Dewas, saya menyampaikan kenapa yang dimintakan oleh Dewan Pengawas. Tentu ini adalah sesuai dengan surat undangan klarifikasi oleh Dewas dan sudah saya sampaikan semuanya utuh dari mulai A sampai Z. Sedangkan untuk materinya tentu karena sifat pemeriksaan di Dewas itu adalah tertutup, nanti biarlah Dewas yang menyampaikan secara lengkap ya. Terima kasih ya. Kita masih akan memanggil Pak SYL juga sebab ada beberapa keterangan yang tidak saling bersesuaian. Nah itu kan mesti dikonfirmasi ulang, diklarifikasi ulang. Saudara, sebelumnya Dewan Pengawas KPK membuka peluang konfrontasi antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan kasus pemerasan. Kasus ini muncul usai Firly diperiksa pada Senin lalu. Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris bilang dalam pemeriksaan di Dewas, Firly memberikan pernyataan yang tak berkesesuaian, terutama keterangan soal pertemuan antara Firly dengan Syahrul Yassin Limpo. Dewas pun kini membuka peluang mengkonfrontasi keduanya. Dan sekarang kami sudah terhubung, Saudara, dengan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, ada Yudi Purnomo. Selamat pagi, Mas Yudi. Ya, selamat pagi, Mas. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Baik, sehat Mas Yudi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Mas Yudi, mendengar pemberitaan yang booming tentunya, bagaimana tanggapan Mas Yudi? Ya, tentu inilah yang diharapkan oleh masyarakat ya. Keberanian dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan sekaligus mengumumkan ya siapa tersangka dari dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Dalam hal ini adalah Ketua KPK terhadap Menteri Pertanian ya, SDL ya. Dan kita hari ini mendengarkan tadi ya secara langsung bagaimana Polda Metro Jaya sudah mengumumkan termasuk juga siapa tersangkanya, yaitu langsung Ketua KPK. Tentu sebenarnya ini tidak terlalu mengejutkan ya, karena memang kita sudah paham bahwa calon TO-nya yaitu tersangkanya tentu adalah Ketua KPK ya, karena orang lingkaran terdekatnya seperti ajudan, pegawainya, bahkan dari Kementerian Pertanian juga sudah diperiksa. Dan tadi juga kita sudah mendengar berapa miliar gitu ya terkait dengan dugaan pemerasan tersebut. Jadi menurut saya yang harus dilakukan sekarang tentu pertama bahwa Pak Firly ini kan secara otomatis dia akan nonaktif gitu ya, karena bunyi undang-undang seperti itu, Ketua pimpinan KPK dia dinonaktifkan sementara ya ketika dia menjadi tersangka. Kedua, ya kita berharap bahwa sebenarnya Pak Firly gitu ya dengan drama-drama yang sudah dilakukan oleh beliau ya, saya pikir ketika sudah menjadi tersangka, saya pikir sudah selesai lah drama-drama tersebut dan yang bersangkutan mengundurkan diri dari KPK ya, karena kan tentu supaya nggak menjadi beban. Kan tidak terbayang dalam pikiran kita bahwa Ketua KPK itu menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Seperti itu, Mas. Betul. Nah, Mas Yudi, ini bicara mengenai konferensi pers yang tadi digelar di Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa memang ini sudah terjadi sejak 2020 bahkan sampai 2023. Apakah betul? Pemirsa Kompas TV juga ingin tahu apakah betul rumor ini sebenarnya sudah ada sejak lama namun baru bisa dieksekusi sekarang, Mas Yudi? Ya, kalau kita bicara tentang rumor ya tentu pasti
akan selalu ada yang mengatakan ini dari dulu dan sebagainya. Tapi bagi kita kan yang penting adalah penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum itu ada dua yang paling utama, yaitu pertama terkait dengan fakta atau peristiwa, gitu kan. Kemudian yang ketiga barang buktinya. Nah, sekarang ketika penyidikan, ya artinya semua bisa didapatkan. Kita bisa melihat bagaimana Polda Metro Jaya memeriksa saksi, kemudian memeriksa ahli, kemudian bahkan Pak Firly pun juga sudah diperiksa gitu kan sebagai calon tersangka ya ketika sebelumnya adalah saksi. Artinya bahwa termasuk juga ahli dan termasuk juga menggeledah dan mengumpulkan barang bukti ya, termasuk penyitaan dari KPK juga. Artinya bahwa ini sudah fair lah, artinya bahwa rumor-rumor yang mungkin ada pada saat itu kemudian sampai sekarang itu berhasil dibongkar semua ya. Kita juga terkejut bisa dari tahun 2020 misalnya. Artinya bahwa ini sudah berlangsung lama. Artinya kan Pak Firly sendiri kan dia sudah 2019 dia menjabat. Artinya tidak terlalu lama lah. Dalam waktu setahun ternyata sudah diduga melakukan serangkaian tindakan yang akhirnya yang bersangkutan pada saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mas. Ya, ini Mas Yudi tadi sempat mengatakan bahwa memang nanti ke depannya sebaiknya tersangka ini dinonaktifkan. Lalu secara organisasi ini bagaimana, Mas? Apakah dengan ditetapkannya sebagai tersangka nanti sesuai peraturan dari KPK yang bersangkutan ini sudah tidak boleh lagi mengambil keputusan, lalu sudah tidak boleh lagi datang ke kantor. Ini bagaimana ini, Mas Yudi? Ya, pertama secara yuridis ya, saya katakan tadi bahwa secara otomatis ketika menjadi tersangka maka dia mengundurkan dia akan dinonaktifkan oleh presiden ya untuk sementara gitu kan. Tapi menurut saya ini kan tidak mempengaruhi kinerja dari KPK juga gitu ya. Karena memang kan sistemnya kolektif kolegial. Yang kedua ya presiden bisa menunjuk ya siapa yang akan menjadi pejabat sementara sambil menunggu kasus ini bagaimana penyelesaiannya. Namun melihat bahwa kasus ini kan kalau kita lihat pengalaman saya proses terkait dengan tindak pidana korupsi kan membutuhkan waktu berbulan-bulan ya sampai misalnya nanti ingkrah di Mahkamah Agung. Artinya kan ini waktunya cuma setahun lagi pimpinan sekarang kan sampai Desember berikutnya gitu kan setelah MK memperpanjang. Artinya bahwa bagi saya sekarang sebenarnya kalau emang Pak Firly paham bahwa proses penegakan hukum sudah ada dan dia sendiri dulu juga mantan dari penegak hukum ya dari kepolisian dan sekarang juga jadi ketua KPK, lebih baik mundur saja gitu kan daripada menjadi beban bagi KPK. Artinya di sini memang kita butuh kesadaran ya, karena memang dari kemarin Pak Firly kan dengan drama-dramanya yaitu menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak mau mengakui. Nah kalau sudah jadi tersangka kita berharap bahwa lupakan drama-drama yang lain ya, Pak Firly sekarang akui saja gitu kan, kemudian mengundurkan diri dan selanjutnya ikuti prosesnya dan kita harap semua transparan dan profesionalitas juga tentu dengan asas praduga tidak bersalah ya. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, ini juga menarik sebenarnya kita amati bahwa memang beberapa tahun terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir ini untuk tingkat kepercayaan publik terhadap KPK ini kan naik turun. Kadang ada OTT ini baik dan kepercayaan publik naik. Lalu ini pada 22 November kemarin Ketua KPK Firly Bahuri ini ternyata ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana lalu ke depannya ini KPK dapat mengembalikan kepercayaan publik? Ya, pertama ya tidak pernah terbayang ya dalam pikiran saya pun sebagai mantan penyidik KPK paling liar pun bahwa Ketua KPK akan terlibat dalam kasus korupsi gitu kan, bahkan ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya rumahnya pun digeledah gitu kan dan diperiksa sebagai saksi. Artinya bahwa sampai saat ini tentu ini akan menjadi hal yang hal yang luar biasa ya, karena memang karena itulah korupsi gitu, kejahatan luar biasa. Bahkan Ketua KPK itu menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Kemudian selanjutnya bagaimana ke depannya, saya pikir sekarang bahwa KPK harus berbenah diri gitu kan. Apa yang sudah dilakukan KPK, pertama jangan membela Firly gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat kan Pak Firly ini menggunakan KPK gitu kan sebagai sarana pembelaan diri. Kita lihat bagaimana ketika diperiksa pun bahwa yang bersangkutan itu membawa pegawai-pegawai KPK. Kemudian kemarin konferensi pers kan untuk pembelaan dirinya itu dia menggunakan akun ya dari KPK gitu kan. Artinya bahwa sarana itu digunakan untuk membela diri gitu kan, yang bersangkutan tidak bersalah. Nah
sekarang kan masyarakat sudah paham ya sebenarnya, ya bahwa kedepannya maka KPK harus bersih-bersih gitu kan. Tentu ini mengejutkan, saya pikir akan menjadi stok gitu kan bagi pimpinan maupun pegawai KPK yang lain. Tapi ya harus move on gitu kan. Bahwa pertama ini penegakan hukum, tidak ada kriminalisasi gitu kan. Kemudian yang kedua ya segera kembali memberantas korupsi. Tadi benar kata Mas bahwa naik turunnya kepercayaan masyarakat kepada KPK itu tergantung bagaimana KPK ya menangkap para koruptor. Ketika menangkap para koruptor, apalagi yang profilnya tinggi gitu ya, pejabat negara gitu ya, yang dampak korupsinya menyebabkan masyarakat sengsara, tentu akan naik kepercayaannya kepada masyarakat. Seperti itu, Mas. Nah, Mas Yudi ini sebenarnya menarik. Tadi berbicara mengenai bagaimana caranya KPK ke depan ini akan membangun kembali kepercayaan publik. Tapi selama kita mengikuti pemberitaan ini tentu ini ada kata-kata yang sekiranya mungkin agak berat mungkin untuk masyarakat awam. Pemerasan. Apalagi tadi sempat Mas Yudi mengatakan bahwa berlindung di balik kata ketua KPK. Ini tentu akan sedikit menakutkan tentunya bagi masyarakat awam. Nah, ini sebenarnya kalau dari Mas Yudi sendiri tanggapannya, kira-kira hukum apa yang sekiranya pantas mungkin untuk diterapkan atau mungkin dijatuhkan kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mas Yudi? Ya, pertama tentu kita juga profesional ya, dan proporsional gitu ya, terkait bagaimana hukuman bagi Pak Firly sendiri gitu ya, bahwa nanti tentu hakim yang akan memutuskan. Tetapi tentu sebagai bahwa dia adalah ketua lembaga penegak hukum ya, tentu hakim bisa melihat bahwa pertama tidak mendukung program pemerintah untuk berantas korupsi, kedua harusnya berantas korupsi ternyata malah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi. Dan kita tahu bahwa ketika misalnya ada pimpinan atau pegawai KPK yang terkena kasus korupsi, hukumannya ditambah 1/3 dari yang dilakukan. Nah, kalau tadi bicara mengenai apakah pemerasan adalah korupsi? Ya memang pemerasan itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Kita lihat bagaimana pasal-pasal yang dikenakan oleh Polda Metro Jaya kepada Pak Firly ya, sangkaannya ya. Pertama terkait dengan gratifikasi pasal 12 lebih besar. Kemudian bagaimana pemerasan 12E, pemerasan dilakukan oleh penyelenggara negara, dalam hal ini adalah Ketua KPK gitu ya. Dengan saya pikir unsur-unsurnya sudah dibuktikan ya oleh penyidik ya, misalnya bagaimana cara mengancamnya, kemudian bagaimana cara melawan hukumnya, kemudian yang paling penting bagaimana penyerahan uang-uangnya, karena kan tentu ketika ada pemerasan ada uang di situ seperti itu. Kemudian bagaimana gratifikasi itu ya diberikan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa kasus ini kan ternyata sudah terang benderang ya, sehingga tersangkanya bisa ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan tersangka adalah salah satu ujung ya dari proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, lalu bagaimana nih dengan kasus-kasus korupsi yang mungkin sekarang sedang berjalan, yang tentunya beririsan dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira apakah akan disidik ulang untuk kasusnya, Mas Yudi? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Apalagi kemarin Pak Firly kan mengatakan bahwa segera saja tuntaskan kasusnya, artinya sebenarnya karena dia ingin bekerja lagi memberantas korupsi karena banyak kasus-kasus besar. Artinya bahwa sebenarnya dari Pak Firly itu ingin kasus itu stop gitu ya. Dia minta diburu-buru untuk segera ditetapkan bukan sebagai tersangka gitu ya. Artinya di stop gitu. Tapi kan akhirnya karena akhirnya kan berbeda gitu kan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi gitu. Karena saya lihat bahwa sebenarnya tidak jadi masalah ya, dan tidak perlu ada penyidikan ulang dari kasus korupsi di zamannya Pak Firly gitu ketika sebelum menjadi tersangka, karena memang sekali lagi ini kan kolektif kolegial. Pimpinan KPK sebenarnya hanya manajemen ya dalam pemberantasan korupsi, sehingga semuanya sudah diserahkan kepada penyidik misalnya dalam proses penyidikan. Jadi saya pikir 4 pimpinan yang lain kan bisa lah menggantikan peran Pak Firly untuk sementara sebelum nanti kita menunggu siapa PJ ya yang menggantikan Pak Firly ya. Tapi saya pikir dengan 4 pimpinan sudah cukup lah. Toh KPK juga pernah beberapa kali gitu kan pimpinannya kurang 1, kurang 2, namun masih tetap berjalan. Seperti itu, Mas. Ya. Nah, Mas Yudi, ini kan saat tadi dibacakan oleh pihak dari Polda Metro Jaya terkait dengan konferensi pers penetapan tersangka Firly Bahuri, ini sekiranya sudah ada sekitar 91 saksi. Ini yang sudah diperiksa sejak dimulainya penyidikan mulai 9 Oktober 2023. Dari Mas Yudi sendiri, apakah mungkin ini akan menambah
sekiranya ada tersangka baru terkait dengan kasus pemerasan yang terjadi ini, Mas Yudi? Ya, kita serahkan saja ya kepada Polda Metro Jaya ya, siapa yang akan menjadi tersangka tambahan, apakah juga sama-sama pelaku utama gitu kan, ataukah juga turut serta, ataukah membantu, atau seperti apa gitu ya. Karena memang sampai saat ini kan saya menganalisis memang belum terlihat nih peran-peran yang lain yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya gitu ya, termasuk pimpinan KPK yang lain kan belum, saya dengar di media kan belum pernah diperiksa gitu ya. Betul. Artinya bahwa belum jelas nih bagaimana keterlibatan pihak lain gitu ya. Kalau saya lihat misalnya kayak ajudan, ya kita paham lah ajudan ini kan atau ADC ini kan bekerja atas perintah gitu ya. Betul. Artinya walaupun itu terkait dengan tindak pidana korupsi, tidak serta-merta dia bisa ditindaklanjuti bahwa dia jadi tersangka juga, karena kan ada daya paksa dari atasan gitu kan. Tapi syaratnya bahwa ajudan ini mengaku gitu ya. Artinya mau bicara yang sebenarnya, baru dia masuk bahwa dia tidak bisa terlibat menjadi tersangka, kecuali kalau dia tidak mengaku. Tapi kalau saya lihat bahwa kan pertama kasus ini kan kasus yang sudah terjadi, Mas. Tentu keterangan saksi-saksi itulah yang sangat penting untuk pembuktian. Artinya tanpa keterangan saksi-saksi kan agak sulit, berbeda dengan OTT ya. Kita sudah paham gitu kan bagaimana peristiwa pidananya terkait dengan adanya bukti penyadapan misalnya. Kemudian sudah dilakukan surveillance atau pembuntutan sehingga membuat penyidik yakin, dan kemudian ketika dilakukan penangkapan ada barang bukti berupa uang tunai misalnya. Jadi saya pikir untuk sementara ini masih Pak Firly lah ya. Dan yang lain saya pikir belum lah untuk bagaimana menjadi tersangka juga, kecuali memang ada bukti-bukti lain yang terkait tersangka lain yang belum dirilis oleh Polda Metro Jaya. Tetapi setidaknya bahwa kalaupun ada, saya pikir ya karena tersangka utama ya tentu Ketua KPK ya, karena dia paling jabatan paling tinggi dalam kasus ini ya. Yang lain saya pikir cobalah menjadi pertama, kalau dia saksi jadi saksi mahkota, ataupun jika dia akan menjadi calon tersangka, jadilah justice kolaborator supaya hukumannya diperingan. Seperti itu, Mas. Iya. Baik. Mas Yudi, ini mungkin akan balik ke beberapa pertanyaan yang sebelumnya. Berarti memang sudah ada sekitar 91 saksi yang memang sudah diperiksa ini, dan kita sebagai masyarakat awam, apakah betul kalau kita bertanya kepada Mas Yudi yang mungkin sebagai seorang mantan ketua wadah pegawai KPK, apakah ini sudah batas akhir dari seorang Firly Bahuri ini meredam saksi-saksi tersebut agar tidak membicarakan terkait dengan kasus yang ya kita bisa dibilang ini sebagai kasus yang cukup wow dan cukup besar juga. Bagaimana Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat saksi yang begitu banyak ya, artinya penyidik benar-benar ingin barang buktinya, alat buktinya itu kuat. Ya, karena memang seperti yang sering saya katakan bahwa Ketua KPK ini kan high profile, ya kan. Kemudian yang kedua dia Ketua KPK gitu kan, artinya tidak mungkin gitu kan atau melakukan korupsi gitu kan dalam pikiran kita yang normal gitu ya. Namun ternyata ketika melakukan korupsi ya maka tentu buktinya jangan kaleng-kaleng gitu kan. Tentu saksi-saksinya itu bukan saksi yang istilahnya tidak melihat langsung gitu kan, harus dia mendengar, mengalami gitu kan. Kalaupun ada serangkaian petunjuk ini sebenarnya memperkuat dari keterangan saksi. Jadi saya pikir sudah clear lah kalau untuk masalah saksi ya. Dan saya pikir juga saya tidak melihat ya ada upaya ya dari Pak Firly untuk mempengaruhi saksi-saksi ya. Karena yang dilakukan oleh Pak Firly kan yang kita lihat itu kan sebatas yang dilakukan oleh dirinya ya. Tapi kan menurut saya tidak jadi masalah, karena memang dia ketika itu adalah calon tersangkanya. Jadi ketika dia melakukan istilahnya drama-drama misalnya mangkir atau kemudian menghindari wartawan tutup gitu kan. Muka ya, absen kemudian, juga. Iya, itu ya saya pikir ya itu hal yang biasa lah. Saya juga ketika jadi penyidik banyak para tersangka yang melakukan hal seperti itu gitu ya. Namun memang berbedanya ketika dulu saya di KPK, ketika proses penyidikan itu sudah ada nama tersangkanya gitu kan. Artinya memang dari awal kita sudah tahu siapa tersangkanya, jadi lebih enak memang. Tidak perlu menetapkan lagi di proses penyidikan. Nah kalau di kepolisian kan penyidikan itu kan dilakukan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk
mencari dan memperoleh barang bukti agar tindak pidana yang terjadi semakin terang gitu kan, guna menemukan tersangkanya. Jadi benar Mas bahwa nantinya saya melihat bahwa ketika saksi sebanyak itu sudah diperiksa gitu kan, artinya ini proses ini sudah tidak lama lagi lah proses penyidikannya. Saya pikir ini ada strategi juga dari penyidik Polda Metro Jaya, begitu tersangka sudah ditetapkan gitu kan, maka segera mungkin mereka akan melimpahkan ke kejaksaan yang diharapkan segera mendapatkan lengkap gitu ya, berkas perkaranya yang kemudian nanti disidangkan gitu kan, yang mana kita tahu bahwa ketika disidangkan masyarakat akan paham dakwanya seperti apa, kasusnya seperti apa, karena memang sekali lagi bahwa pengadilan lah tempat untuk membuktikan bagaimana kasus ini seperti apa terjadi, sehingga masyarakat bisa paham bagaimana prosesnya. Karena memang tentu saya lihat dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya kan tidak semua disampaikan kepada publik ya, karena memang ada hal material terkait dengan penyidikan yang tentu kalau misalnya disampaikan bisa mengganggu penyidikan, misalnya ada upaya penghilangan barang bukti ketika mengetahui oh ternyata si ini diperiksa, oh ternyata tempat itu digeledah, seperti itu. Jadi kita kembali bahwa kasus ini menarik, bahwa penyidik Polda Metro Jaya berhasil membuktikan bukan hanya pemerasan, tetapi ada gratifikasi, gitu kan, termasuk juga penerimaan ya, pasal 11 kalau tidak salah tadi saya baca, gitu kan, itu juga masuk gitu ya. Iya, itu masuk juga Pak. Dalam kasus ini, artinya kita salut lah. Kita apresiasi bahwa Polda Metro Jaya sebenarnya ini adalah upaya untuk penegakan hukum dan membersihkan KPK gitu kan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang menggunakan KPK untuk kepentingan pribadinya Mas. Seperti itu Mas. Ya, berarti Mas Yudi kalau seperti ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Dewas KPK ini bagaimana berikutnya? Apakah akan memanggil terlebih dahulu Firly Bahuri atau bagaimana Mas Yudi? Ya kalau Pak Firly kan kemarin sudah dipanggil ya dalam pemeriksaan ya. Dan kalau kita sekarang ini kan sudah masuk tersangka ya. Saya pikir sekarang Dewas harus buka mata lah. Kalau dulu mereka beberapa kali gitu ya melakukan yang kita anggap pembelaan ketika kasus misalnya kebocoran dokumen, kemudian juga kasus pemulangan Pak Endar gitu kan, itu dinyatakan tidak bersalah. Ini sekarang sudah jadi tersangka. Artinya bahwa secara material hukum pidana pun sudah mengakui bahwa ini ada peristiwa pidana dan ini ada tersangkanya dan tidak pidananya terang. Sehingga gitu kan Dewas yang istilahnya berkutat dalam etik, artinya patut tidak patut gitu ya, artinya hanya berkaitan dengan kewajaran bertemu dan tidak bertemu gitu ya, artinya dengan bukti yang seminim mungkin, misalnya foto kesaksian dari yang sudah diperiksa, itu harusnya segera masuk ke sidang dan menyatakan bahwa ini adalah pelanggaran kode etik seperti itu. Kalau memang Dewas ingin menyelamatkan KPK, tapi kalau tidak ya saya pikir tidak jadi masalah, karena putusan Dewas adalah putusan etik yang pertama. Kemudian yang kedua, apapun putusan Dewas ya itu tidak akan mempengaruhi penyidikan. Kemudian yang ketiga yang paling jelas adalah bahwa Pak Firly sudah nonaktif sebagai ketua KPK, jadi harusnya Dewas udah bisa lebih berani lah gitu kan untuk menangani kasus pelanggaran etiknya. Begitu Mas. Mas Yudi, kita juga sekarang sudah tergabung dengan, ada yang bergabung dengan kita, ada Mas Boyamin Saiman, ini ada koordinator MAKI. Selamat pagi Pak Boyamin. Baik. Oke, apakah pagi Bang? Pagi. Bener nggak kataku Bang? Suaranya masih belum ada ya Pak Boyamin ya? Siap. Oke. Mas Yudi, Pak Boyamin sepertinya belum muncul ini untuk audionya di Kompas TV. Mungkin sambil menunggu, ini sekiranya tadi ada yang menarik nih. Tadi kata Mas Yudi, benar kan kata saya ini, sebenarnya ada apa nih di balik kata saya ini? Iya, bahwa dalam waktu dekat ya Polda Metro Jaya tentu akan menetapkan siapa yang menjadi tersangkanya gitu Mas. Kenapa? Karena kita sudah melihat bagaimana saksi-saksi yang diperiksa gitu kan, bahkan rumah digeledah gitu ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana ada pemeriksaan lanjutan. Yang kita tahu bahwa pemeriksaan lanjutan itu kan pertama untuk memperkuat pembuktian.
ya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada calon tersangka untuk membela diri, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana untuk mensinkronkan ya terkait rentetan peristiwa adanya dugaan pemerasan dan gratifikasi ini terjadi. Seperti itu. Oke, baik. Mas Yudi, kita akan kembali menghubungi Mas Boyamin. Pak Boyamin, apakah sudah terdengar suara saya dan juga suara Mas Yudi? Halo. Halo, selamat pagi Pak Boyamin. Pagi. Pagi, baik. Pak Boyamin, tadi kami sudah mendengar cukup banyak tanggapan dari Mas Yudi. Mungkin dari Pak Boyamin sebagai koordinator MAKI ini bagaimana nih tanggapannya setelah diumumkannya Ketua KPK Firly Bahuri ini sebagai tersangka? Ya, apresiasi yang tinggi kepada penyidik Polda Metro Jaya akhirnya berani benar untuk menetapkan tersangka. Jadi berani benar. Itulah. Berani jujur hebat kalau KPK. Keren gitu. Jadi penyidik level Polda berani menyidik perkara korupsi gitu dengan top level yaitu Ketua KPK dan akhirnya menetapkan tersangka. Dan bahasa saya itu kan saya ini ya politisi, ya ngerti intelijen karena pernah jadi menwa dididik intelijen sampai melakukan operasi kontra intelijen gitu. Dengan kalimat bahwa satu yang saya sebutkan beberapa hari terakhir ini diduga Pak Firly itu untuk mencari selamat melakukan upaya persembahan. Gitu. Bukan sekedar dengan cara menyandera orang lain, ngancam membongkar orang lain, karena menurut saya itu sudah nggak laku. Jadi awal-awal itu nampaknya ada dugaan saling ngancam gitu, kira-kira gitu. Diduga Pak Firly itu juga mengancam orang-orang Polda atau penyidik atau kepolisian. Kalau saya dibongkar ya akan membongkar perkara-perkaramu gitu. Nah, tapi nampaknya itu tidak nendang gitu. Tidak bikin diper atau tidak bikin takut. Tidak bikin takut ya, Pak Boyamin ya. Ya. Nah, nampaknya berupa pihak lain dengan cara lain melakukan upaya persembahan ke pucuk-pucuk pimpinan. Nah, kalau pucuk pimpinan memerintahkan penyidik Polda stop kan kira-kira gitu dari analisanya, dugaannya analisanya Pak Firly. Maka berusaha minggu kemarin itu melakukan upaya persembahan. Di mana itu indikasinya ketika Pak Firly menyebut nama Harun Masiku telah diterbitkan surat perintah penangkapan 3 minggu sebelumnya. Loh, cuman menerbitkan surat penangkapan 3 minggu sebelumnya kalau diumumkan. Yang diumumkan itu kalau nangkep tiba-tiba dibawa digelandang ke KPK itu baru hebat. Nah, ternyata menurut versi saya, analisa saya itu adalah upaya persembahan gitu, untuk mencari selamat. Nah, kenapa ini saya lontarkan? Supaya ini bagi teman-teman penyidik Polda ini, kalau tidak ada upaya itu, dari kepolisian juga tidak terpengaruh dengan upaya itu, atau level pimpinan-pimpinan juga tidak terpengaruh upaya itu, maka kemudian akan terjadi sebaliknya. Jadi ini bahasanya kontra intelijen itu, supaya yang kita harapkan sebenarnya sebaliknya gitu. Jadi misalnya menuduh Yudi, kamu ke selatan ya, gitu kan? Enggak ke selatan, ke utara kok. Gitu. Padahal saya pengen mengakui dia memang jalan ke utara, gitu loh. Oke, baik. Bang Boy, mantap ini. Baik, Mas Yudi dan juga Pak Boyamin, ini kita masih cukup panjang perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa Kompas TV, jangan beranjak dulu. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih Kompas TV, Rumah Pemilu. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambelnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Rasa lapar akan kemenangan dan adrenalin yang menggelora.
atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2024. Apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara? Merah? Benar! Surat suara untuk pemilihan DPD RI. Kuning? Surat suara untuk pemilihan DPR RI. Hijau untuk apa ya? Hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota. Biru. Surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi. Ya, dan yang terakhir, abu-abu. Surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV, Rumah Pemilu. Salam dan sampai jumpa. Di sini, tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Saudara, breaking news Kompas TV kembali, masih bersama saya Elgin Fridianto. Polisi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Penetapan tersangka kepada Firly Bahuri dilakukan penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya usai melakukan gelar perkara. Firly diduga melakukan pemerasan, gratifikasi hingga suap. Dalam perkara ini, Saudara, Ketua KPK Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 2 kali di Barreskrim Polri pada 24 Oktober dan 20 November lalu. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00 bertempat di ruang gelar perkara di Treskrim Sus Polda Metro Jaya telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam keterangannya, Saudara, Direkrim Sus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak menyatakan telah menggeledah 2 tempat, yakni di Kertanegara, Kebayoran, dan juga di Gardenia Villa Galaxy di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini. Juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya yang meliputi 1. Dokumen penukaran falas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar 7.468.711.500 rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023. 2.
Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Yang ketiga, dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh saksi SEL saat pertemuan di Gor Tangki bersama saudara FB pada tanggal 2 Maret 2022.